Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah persekutuan doa pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari mempersiapkan bacaan yang terambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Sebelum itu saya ingin bertanya, apakah dalam pengalaman perjalanan hidup saudara, pernahkah saudara menuduh seseorang bersalah, sedangkan yang bersangkutan belum tentu bersalah? Atau pernahkah saudara mengoreksi diri, introspeksi, bahwa kesalahan yang saudara lakukan sama dengan yang dilakukan orang lain? Atau bahkan kesalahan yang saudara lakukan jauh lebih berat, jauh lebih parah dari kesalahan yang orang lain lakukan. Pepatah mengatakan, semut di seberang laut tampak, sedangkan gajah di pelupuk mata tidak tampak. Firman Tuhan hari ini mengajak kita semuanya untuk tidak menuduh seseorang, menghakimi seseorang, dengan mengatakan bahwa yang bersangkutan bersalah sebelum terbukti bersalah. Saudara-saudara, marilah bersama-sama kita merenungkan dan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan pasal ayat 5. Dan kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Pagi yang cerah mengiringi sukacita kami hari ini, kami akan menyambut firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena umat-Mu sudah siap mendengarkan. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5 di bawah perikop hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Ini berbicara tentang pengajaran Tuhan Yesus yang mengingatkan untuk tidak main hakim sendiri atau tidak terburu-buru menuduh orang lain bersalah. Kenapa Yesus ini mengajarkan? Dalam sejarah Alkitab terketahui bahwa orang-orang Yahudi terdahulu, mereka itu dengan sangat mudah menuduh orang lain bersalah. Jadi Bapak Ibu bisa memahami, pada zaman itu kan belum ada hukum positif, belum ada aturan-aturan hukum seperti halnya di era modern sekarang. Jadi segala sesuatunya, hukuman-hukuman yang diberikan ataupun ditindakkan kepada seseorang itu hanya berdasarkan pada 10 hukum Taurat.
Jadi ketika seseorang melanggar aturan dari ataupun hukum Taurat tersebut, maka yang bersangkutan langsung dihakimi. Atau tidak saja dengan perkataan, bahkan juga penghakiman dengan perbuatan atau tindakan. Jadi menghakimi dalam kasus ini ada dua macam. Yang pertama, menghakimi secara fisik, dan yang kedua, menghakimi dengan kata-kata atau verbal. Nah, pada zaman itu kedua tindakan penghakiman ini sama-sama dilaksanakan. Sebelum seseorang terbukti bersalah, sudah langsung digebukin. Itu penghakiman secara fisik. Kemudian secara verbal, dengan kata-kata. Oh, dia yang melakukan, dia yang mencuri, dia yang bersinah. Seperti itu. Sehingga akhirnya dengan kata-kata tersebut, dengan penghakiman secara verbal, sampai juga pada tindakan fisik, seseorang di penjara, misalkan seperti ini. Nah, tindakan-tindakan seperti inilah yang kemudian Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, juga kepada orang-orang Yahudi pada zaman itu, untuk tidak melakukan penghakiman, tidak melakukan tindakan menyalahkan orang lain sebelum yang bersangkutan terbukti bersalah. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, lalu bagaimana? Kadang-kadang kita juga menyaksikan di lapangan. Di era sekarang ini, sering kita menyaksikan di lapangan, ada tindakan main hakim sendiri. Kenapa itu terjadi? Ya, itu karena emosi manusia yang tidak terkendali, atau sifat-sifat manusia yang iri, sifat-sifat manusia yang ingin menang. Apalagi kalau sudah berkelompok, sudah merasa hebat, lalu seseorang yang dituduh bersalah padahal belum tentu bersalah, itu bisa ditindak secara fisik, dihakimi secara fisik. Karena di negeri kita ini bukan negeri yang main hakim sendiri, ini adalah negara hukum. Jadi segala sesuatunya harus diproses secara hukum, mestinya. Cuma ada kalanya memang ketika orang-orang sudah berkelompok, ataupun seseorang merasa diri kekuatannya lebih dari yang lain, dan karena tidak diperlengkapi dengan iman, pemahaman bahwa tindakan main hakim sendiri adalah sesuatu yang salah, maka kesempatan yang ada, dia akan memanfaatkan untuk main hakim sendiri. Bapak Ibu Saudara, ada kalanya di lapangan kita menyaksikan polisi Pamung Praja, satuan polisi Pamung Praja, bahkan juga dari anggota kepolisian melaksanakan operasi penertiban. Kadang-kadang bergabung juga TNI, bergabung juga petugas dinas perhubungan yang tujuannya sama, melakukan penertiban. Menertibkan anak-anak muda yang kebut-kebutan di jalan, menertibkan pedagang minuman keras, menertibkan lokalisasi,
menertibkan masyarakat yang tidak pakai masker. Apakah ini tindakan main hakim atau menuduh seseorang bersalah? Kalau kasusnya seperti ini, tidak termasuk dalam kategori menuduh bersalah, sebab aturannya memang sudah ada. Kemana-mana harus pakai masker. Itu aturan pemerintah. Keluar rumah pakai masker. Aturan pemerintah. Bertemu dengan beberapa orang di tempat kerja, di pasar, gunakanlah masker. Aturan pemerintah mengatakan harus atau wajib. Lalu anak-anak muda yang kebut-kebutan di jalan, ya ditertibkan dong, karena membahayakan orang lain dan juga membahayakan dirinya sendiri. Nah, kalau kemudian mereka ditertibkan, mereka diangkut, mereka disidik, yaitu prosesnya adalah berbeda kasusnya. Artinya ini bukan penghakiman. Bapak Ibu Saudara, di negeri kita ini ada proses sebenarnya ajaran Tuhan Yesus ini sudah dilaksanakan. Artinya kalau mengacu pada hukum positif yang sedang berlaku, bahwa seseorang tidak boleh dituduh bersalah secara semena-mena. Ketika terjadi kasus tabrak lari, kasus pemerkosaan, kasus pencurian, walaupun pelakunya sudah tertangkap basah mencuri, tertangkap basah memperkosa, tertangkap basah melakukan tindakan-tindakan seperti yang dituduhkan itu tadi. Tetapi apakah aparat pemerintah kita langsung mengatakan bahwa yang bersangkutan bersalah? Tidak sama sekali. Ada asas praduga tak bersalah, dan inilah yang diterapkan. Maka dalam penulisan di media massa atau pemberitaan di media elektronik juga selalu disertai dengan kata praduga tak bersalah, atau disertai dengan kata diduga. Kenapa? Karena yang bersangkutan belum dikatakan bersalah ketika belum dijatuhi hukuman atau belum ada keputusan tetap dari jaksa atau hakim di pengadilan. Jadi nggak bisa dong begitu tertangkap langsung dikatakan bersalah, atau langsung dikatakan wah ini terpidana. Nggak bisa. Terpidana itu orang udah di penjara. Tidak bisa seperti itu. Nah, artinya sesungguhnya negara ini telah menjalankan ajaran Tuhan Yesus untuk tidak menghakimi seseorang. Nah, bahkan pada kasus-kasus tertentu, misalnya pemerkosaan, terlebih dahulu diadakan atau diadakan rekonstruksi. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan bukti-bukti atas kejadian tersebut. Apakah benar yang bersangkutan benar melakukan? Rekonstruksi. Kasus pembunuhan sama saja.
diadakan dulu rekonstruksi untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan benar atau tidak bersalah. Jadi panjang prosesnya Bapak Ibu. Tidak langsung begitu ketangkap langsung dibilangin yang bersalah, langsung dituduhkan bersalah. Tidak. Ya cuma ada kalanya di negara kita ini, di kehidupan sehari-hari, yang paling banyak dilakukan ini namanya tuduhan-tuduhan adalah dengan secara verbal, dengan kata-kata, dengan tulisan. Itu tuduhan-tuduhan verbal. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang paling sering dilakukan masyarakat sekarang ini adalah menuduh seseorang secara verbal dengan kata-kata, baru mendengar dari tetangga sebelah atau dari teman-teman cerita, wah tadi itu tetangga saya kedapatan terlihat masuk di rumah ini. Tiba-tiba yang punya rumah bercerita kalau dia kehilangan televisi. Nah, yang lain kebetulan mengenal siapa itu yang masuk ke dalam rumah, atau yang kebetulan duduk-duduk di teras rumah. Mungkin dia itu teman dari anak-anak yang ada di rumah. Kan kita nggak tahu. Tetapi bahasa verbal di luar sudah mengatakan, waduh, dia sudah yang ambil, dia sudah yang mencuri TV, dia sudah yang mengambil barangnya. Oke lah, kalau dalam pembicaraan di beruga yang tidak didengar banyak orang dan hanya berdua. Tapi hati-hati, ini anak-anak muda sering ceroboh. Sudah bukan dengan kata-kata lisan saja, itu HP sudah habis diisi dengan tuduhan-tuduhan. Hati-hati kalian. Karena kalau ini menyebar di depan umum dan yang bersangkutan merasa tercemar nama baiknya, maka kalian bisa, apalagi kalau dilaporkan, itu kalian bisa kena pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencemaran nama baik, dan itu ancaman hukumannya 9 bulan penjara. Makanya harap berhati-hatilah menggunakan handphone kalian, media sosial, Instagram, Facebook, WA, gunakanlah dengan bijaksana. Dan bukan anak muda saja, kadang-kadang orang-orang tua juga ya sama saja, kehilangan kontrol. Cuma karena lebih pengalaman, ya mungkin lebih waspada. Bapak Ibu Saudara, tindakan penghakiman ini tidak saja di lingkungan yang lebih luas, di dalam keluarga, di lingkungan keluarga inti, itu jangan dibilang tidak ada itu. Jangan dikira tidak ada. Ibu atau mama punya uang 1.275.000, atau banyak saya sebut punya uang 125.000.
Pagi dihitung 125.000 lengkap. Siang dihitung lagi 125.000 masih lengkap. Ini ibu tidak ada kerjaan, ini hitung uang aja. Sore, malam dihitung lagi 120.000. Mama langsung teriak, "Madan, kamu yang ambil uang 5.000. Ya maaf ya aja ya kalau ada yang nama Martin, ini ilustrasi aja ya, bukan Anda yang saya maksud. Jadi langsung anaknya dituduh sebagai pelaku yang mengambil uang 5.000 rupiah. Tuduhan secara verbal ini hati-hati, karena kadang menyakitkan juga bagi anak yang bersangkutan, karena dia merasa memang bukan dia pelakunya, bukan dia yang mengambil uang yang 5.000 itu tadi. Coba kalau ditelusuri dulu, coba kalau ditanyakan dulu antara si Martin, si siapa lagi anak-anak yang ada di rumah, dikumpulkan, ditanya siapakah yang mengambil uang 5.000 tadi. Kalau memang itu sangat dianggap penting untuk ditanyakan, atau jangan-jangan si bapak yang memakai, si suami yang memakai, mengambil uang 5.000 untuk nambah uang bensin atau nambah uang rokok, karena kurang isi bungkus belum cukup, ambillah 5.000 rupiah dari tas mama. Nah, kan tuduhannya salah ya kan? Nah, itulah mengapa Yesus mengajarkan untuk tidak langsung menuduh seseorang bersalah. Lalu yang lebih parah lagi, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menuduh seseorang bersalah dan langsung menghakiminya. Penghakiman itu dengan kata-kata, "Wah, ini kamu yang salah." Penghakiman juga bisa dengan fisik, "Wah, karena dia salah, udah digebukin rame-rame." Padahal yang bersangkutan belum tentu sebagai pelakunya, belum tentu yang bersangkutan adalah pelaku, dan itu hanya korban fitnah. Dia hanya korban karena langsung menuduh tanpa pembuktian. Lalu Yesus juga mengajarkan untuk mengoreksi diri. Koreksilah terlebih dahulu, apakah saya ini sudah bersih? Apakah saya ini sudah tidak pernah melakukan kesalahan? Makanya dalam suatu peristiwa, Tuhan Yesus ketika melihat orang yang dituduh bersalah karena persinahan, ini tuduhan bersalah karena persinahan, lalu orang tersebut mau dihakimi, tapi Yesus mengatakan supaya orang-orang yang menghakimi ini mengoreksi sendiri. Apakah mereka tidak pernah melakukan kesalahan? Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang sempurna di dunia ini, yang sempurna adalah Allah Bapa di surga. Manusia tidak ada yang sempurna. Orang baik banyak, orang yang sangat baik banyak, tetapi yang sempurna hanya Allah Bapa di surga. Maka dari itu, janganlah engkau menghakimi seseorang sebelum yang bersangkutan terbukti.
Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan sekali lagi untuk adik-adik kita dalam memanfaatkan handphonenya, memanfaatkan media yang ada, untuk tidak menyebar isu-isu yang berisi fitnah atau yang berisi main hakim sendiri. Main hakim sendiri itu ada dua kemungkinannya, yaitu dengan fisik dan verbal, yaitu kata-kata yang keluar dari mulut dan kata-kata yang dituliskan di dalam dengan ketikan tangan. Marilah Bapak Ibu kita merenungkan firman Tuhan dan dengan penuh sukacita menjalani hari-hari dengan tanpa menuduh seseorang bersalah sebelum yang bersangkutan terbukti bersalah. Kiranya Tuhan menolong mewujudkan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat dan berdoa. Segala hormat dan puji kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, karena pada kesempatan pagi hari ini Tuhan telah bersama kami hingga sampai kepada saatnya kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman yang baru saja kami dengar, kami renungkan, bisa menuntun kami ya Tuhan untuk tetap hidup bijaksana, tetap dalam tindakan-tindakan yang sesuai dengan kehendak-Mu, yang sesuai dengan pengajaran Yesus Kristus Juru Selamat kami. Yaitu tindakan kami Tuhan agar tidak menghakimi orang lain. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu, para penatua, diaken, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, pengurus unit komisioner. Biarlah semua pelayan-pelayan Tuhan, termasuk pegawai gereja, dimanapun mereka berada ya Tuhan, dimanapun mereka melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya, biarlah semuanya bisa dipersembahkan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan, pada mereka Tuhan berikanlah kesehatan, kemampuan, dan kebijaksanaan. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang dalam masa liburan sekolah. Anak-anak kami yang sebagian melanjutkan pendidikan, mereka yang sudah menyelesaikan pendidikan TK akan melanjutkan ke SD, dan dari SD sudah menyelesaikan pendidikannya akan melanjutkan ke SMP. Begitu seterusnya ya Tuhan, dari SMP ke SMA dan SMA ke perguruan tinggi. Tuhan, biarlah Engkau berperkara di dalam semua aktivitas kesibukan mereka, sehingga semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Biar Tuhan mengurapi sehingga kesembuhan boleh menjadi milik mereka. Dan Tuhan juga memberkati semua yang ambil bagian dalam pelayanan kesehatan, baik itu dokter, perawat, ataupun keluarga yang menunggu. Biarlah Tuhan sendiri yang berperkara dan memberikan kemampuan untuk kesembuhan saudara-saudara kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan di masa pandemi ini, banyak di antara kami yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan peluang usaha, ataupun mereka yang tidak bekerja dan saat ini sedang mencari pekerjaan atau mencari-cari peluang yang ada. Biarlah Engkau sendiri yang menuntun Tuhan, sehingga semuanya boleh mendapatkan kemudahan, dan biarlah semua ini dipersembahkan juga untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa dalam surga, inilah doa kami Tuhan yang kami persembahkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.